Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lubantubing dengan NIM 11S24035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 soal PSDW yang berkaitan dengan computational thinking. Di mana soal yang pertama, berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Nah, begini petanya. Lalu diberikan petunjuk, lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon, trayek dari pohon F ke pohon B, F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Baiklah, kita akan menggambarkannya. Jadi katanya F, D, E, C, A, B itu ini F, D, E, C, A, B. Jadi melewati satu-satu pohon berurutan seperti ini. Lalu pada suatu hari Minggu ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Nah, keluarga yang pertama itu adalah keluarga si Amir dengan trayeknya itu BAA CE DEE DA, dan keluarga si Badu trayeknya FDC DAE ADE DA. Nah, kemudian ada tantangan yang diberikan. Asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus melihat clue-nya dulu, di mana diberikan clue yaitu kedua keluarga itu berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya, dan waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya itu selalu sama. Oke, kita langsung ke keluarga Amir terlebih dahulu, di mana trayek keluarga Amir itu adalah yang B ke A, B ke A. Nah, ini B ke A. Selanjutnya, karena ini B ke A, katanya tadi kan waktu tempuhnya sama, jadi jalannya juga sama. Berarti dengan kata lain, si keluarga si Badu juga harus jalan. Ini FD, F ke D. Nah, setelah itu kita lanjut ke keluarga si Amir, A ke A, A ke A. Kemudian lanjut lagi keluarga si Badu, D ke C, D ke C. Kemudian lanjut lagi yang A ke A lagi. Nah, kembali dia ke A. Kemudian jalan lagi keluarga si Badu, C kembali ke D lagi. Kemudian jalan lagi keluarga si Amir, A ke C. Jalan lagi ke C. Habis itu keluarga si Badu ini D ke A. Nah, jalan lagi. Kemudian si Amir C ke E. Dia C ke E. Nah, dia di sini. Kemudian keluarga si Badu jalan lagi dari A ke E. Kemudian jalan lagi si keluarga si Amir dari E ke D. Jalan lagi dia ke sini. Kemudian jalan lagi orang si Badu dari E kembali ke A. Kemudian jalan lagi orang si Amir dari D kembali ke E. Kembali lagi mereka ke sini. Si orang si Badu dari A ke D lagi mereka ke D. Habis itu ini tadi ke E. Habis itu E ke E lagi. Mereka jalan ke E. Habis itu keluarga orang si Badu dari D ke E. Ke E sini. Kemudian lanjut lagi
orang si Amir dari E ke D ke sini. Habis itu lanjut lagi orang si Badu dari E kembali lagi ke D karena pohon D ada di belakang yang ini. Itu lanjut lagi orang si Amir dari D ke A. Nah, disinilah berhenti orang si Amir. Kemudian lanjut lagi orang si Badu dari D ke A. Kembali lagi ke A. Nah, pemberhentiannya di sini. Nah, setelah kita mengikuti rute dari keluarga tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mereka tidak pernah jumpa sama sekali. Mereka berjalan dari pohon yang satu ke pohon yang lain, tetapi tidak pernah berjumpa di satu pohon. Jadi, dengan kata lain, jawaban dari soal nomor satu ini yaitu mereka tidak pernah ketemu. Yaitu jawabannya adalah yang D. Nah, yang D. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Di kota Bebras, ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Notasi atau lambang dari stasiun itu adalah bulat seperti ini. Kemudian ada juga 3 stasiun transit yang dilambangkan seperti ini, yaitu T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Nah, transit ini pindah jalur. Lalu tantangannya, Beras Jojo akan pergi ke zoo. Jadi si Jojo ini akan pergi ke zoo ke sini. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Ingat, hanya sekali saja. Lalu dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus melihat beberapa stasiun terlebih dahulu. Dimulai dari stasiun yang A. Kita lihat jalurnya A ini. Nah, dia transit di sini. Otomatis kalau dia transit di sini, dia akan berpindah dan malah ke hospital. Berarti kalau dia berangkat dari stasiun A, ujungnya dia ke hospital. Berarti ini salah. Bukan ini jalur atau stasiun yang dipilih si Jojo apabila dia ingin ke zoo. Kemudian lanjut ke stasiun yang B. Stasiun yang B ini dia dari sini. Nah, di sini ada transit. Kalau dia tidak memilih transit, otomatis dia akan ke library, bukan ke zoo. Kalau dia memilih transit, dia akan pergi ke hospital. Berarti bukan dari stasiun B si Jojonya berangkat. Kemudian dari C. Kita lihat C. Nah, C di sini. Nah, kalau dia tidak memilih transit, nah dia malah pergi ke park. Tapi kalau dia transit, dia malah pergi ke hospital. Berarti dia bukan tidak berangkat dari stasiun C. Kemudian dari stasiun D di sini. Stasiun D. Nah, kalau di stasiun D ini ada beberapa transit. Nah, dari beberapa transit ini dia bisa memilih dong. Dia mau transit di sini atau transit di sini atau transit di sini. Tapi dengan catatan dia hanya berganti kereta hanya sekali saja. Berarti kita asumsikan bahwa si Jojo tidak transit di sini, tidak juga transit di sini, tapi dia transitnya di sini. Di sini. Kalau dia transit di sini, otomatis dia ke jalur yang ini. Nah, ke jalur yang ini, yang pink, kemudian dia berjalan, 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 dan dia sampai ke zoo. Jadi, dengan demikian, kita dapat jawaban bahwa si Jojo berangkat dari stasiun yang D. Jawaban yang benar adalah D. Kita beralih ke soal yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8.
Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia terlambat tiba sebelum 8.15, ia tidak dikenai denda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Nah, berikut adalah tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Nah, ada yang biasa, di waktu tempuh yang 40 menit, harganya 5.000. Wirawiri, 30 menit, 10.000. Cepat, dia waktu tempuhnya 20 menit, harga tiketnya lebih mahal, 15.000. Kalau si ekspres lebih cepat, tapi harga tiketnya lebih mahal, 20.000. Jadi pertanyaannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat, tetap paling murah dendanya? Oke, untuk menjawab soal ini kita akan menganalisa satu persatu dari masing-masing kereta, waktu tempuhnya, dan harga tiketnya. Oke, masuk ke kereta yang biasa. Jika dia mengambil jalur biasa, dia akan tiba di tempat kerja pukul 8.50, sehingga akan dikenakan total denda yaitu Rp35.000, di mana 35.000 ini adalah 5.000-nya itu untuk si harga keretanya. Dan untuk tiketnya itu adalah 30.000. Untuk tiketnya 5.000 dan untuk denda di perusahaannya dia 30.000 karena dia terlambat. Nah, terlambat karena untuk 15 menit itu katanya kan 10.000. Berarti 8.50, berarti otomatis dia 15, 30, 45. Udah 3 kali kan? 3 kali. Berarti 3 kali 10.000. Berarti 30.000 ditambah 5.000. Jadi kena dia 35.000. Selanjutnya ke Wirawiri. Jika dia memakai kereta Wirawiri, dia akan tiba tempat kerjanya 8.40 sehingga akan dikenakan denda 30.000. 30.000 ini dari mana? Dari harga tiketnya 10.000 ditambah ditambah denda keterlambatan 20.000. Kenapa 20.000? Karena dia 15 ditambah 15 30. Kalau ditambah 15 kan 45. Nah, sebelum 45 itu hitungnya jadi 2 dong. Berarti 2 dikali 10.000, 20.000, tambah harga tiket keretanya 10.000, makanya dia 30.000. Kalau dia mengambil jalur cepat, dia kan tiba 8.35. Lebih cepat dong. Tapi dendanya 35.000. Dari mana? Dari harga tiket keretanya 15.000 ditambah dendanya 20.000. 20.000 dari mana? 15 ditambah 15 udah 30. Padahal dia nyampe 35. Berarti otomatis kena dia 2 kali 10.000. 20.000 ditambah 15.000, 35.000. Nah, untuk si Express dia akan tiba di perusahaannya 8.32. Jadi biayanya 40.000. 40.000 dari mana? Harga tiketnya 20.000 ditambah dendanya 20.000. Maka dia kena 40.000. Jadi kesimpulannya kita dapat jawaban bahwa yang paling murah dendanya itu adalah jika dia memilih kereta Wirawiri dengan total denda 30.000. Jadi jawaban yang benar adalah Wirawiri. Kita beralih ke soal yang selanjutnya, yaitu tentang es krim. Nah, ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Nah, ada pink, ada kuning, ada ungu, ada hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Dimulai dengan corong kosong, lalu ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Kemudian, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi yang ini. Nah, lalu tantangannya atau pertanyaannya, mana sih yang merupakan es krim di stand kedua? Nah, pembahasannya itu kita dapat jawaban yang B. Kenapa yang B? Nah, es krim B adalah salah satu es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Nah, dimulai dengan benar dengan menempatkan 2 rasa yang sama. Nah, seharusnya kan tadi kosong, tapi malahan dia mengisi
dua rasa yang sama. Nah, diikuti oleh salah satu rasa yang berbeda, tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Nah, seharusnya kan ambil dua warna yang sama, tetapi dia malah menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda. Sehingga kita memperoleh jawabannya itu yang B, yang es krim yang ini. Karena jelas-jelas ini tidak mengikuti instruksi yang ini tadi. Sehingga inilah es krim stand kedua. Kita beralih ke soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Nah, Bobby seberang-berang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Mook. Nih, ini ada Hamper, ini ada Mook. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota, dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tetapi harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk berpergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24, yaitu 18 tambah 6. Nah, B ke C. Contohnya itu B ke C. Otomatis kalau dia dari B ke C, dia lewat dari jalan yang ini, yang kuning ini, B, tap. Nah, ini kan harganya 18. Nah, dia harus memilih, walaupun ada persimpangan, tapi dia harus membayar penuh jalan yang ini. Nah, harganya 18. Tapi dia belok ke sini, dia mau ke C. Harga yang ini 6. Berarti 18 tambah 6 itu 24. Nah, itu contohnya. Jadi tantangannya, berapa biaya paling murah dari Hamper, dari ini, Hamper ke Mook? Nah, isikan sebuah bilangan bulat. Nah, setelah saya teliti dan setelah saya hitung-hitung, ternyata biaya yang paling murah dari Hamper ke Mook itu adalah 41. Nah, untuk jalurnya dari mana? Jalurnya dari sini. Nah, dia kan dari Hamper ke Mook. Jalan yang dipilih adalah dari ke kota A dulu. Harganya 13. Kemudian dia berpindah ke kota C, harganya 6. Berapa? Udah 19. 19 dari C dia ke persimpangan yang ini. Dia ke persimpangan yang ini. Kalau dia ke persimpangan yang ini, harganya sudah mahal. Harganya sudah 23. Otomatis dia ke persimpangan yang ini. Kemudian em, karena ini harganya mahal, dia lebih memilih jalur yang ini. Kemudian memilih persimpangan yang ini harganya 9. 19 tambah 9 sudah 28. Kemudian dilanjut ke yang ini, kuota D ditambah 7 sudah dapat 35, ditambah yang 6 ini. Oh, harganya 41. Kenapa tidak yang ini? Lalu ke sini itu sudah terlalu mahal karena ini harganya sudah 23. Nah, untuk membuktikan bahwa jalur ini optimal, dapat membandingkan pilihan dengan cara berikut. Nah, jalan termurah yang ditemui biayanya 41. Nah, pada awalnya jelas bahwa jalan melalui A Hamper dengan biaya 13. Nah, jadi orang harus menemukan jalur dari A ke Muk yang lebih murah dari 41 dikurang 13 ini. Jadi lebih murah dari 28. Kedua, jelas bahwa kita harus datang ke Muk bukan melalui jalan B Muk. B Muk. Kenapa? Karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur B ke A yang lebih murah dari 28 kurang 23, 5. Soalnya kan nggak ada harganya yang 5 di sini, harganya minimal 6 yang ini. Gitu. Jadi eh, si ini si Bobinya datang ke MUK di Jalan Demuk dengan biaya tol 6. Nah, dengan demikian kita harus menemukan jalur dari A ke D yang lebih murah dari sisanya tadi 28 dikurang 6 yaitu 22. Nah, gak mungkin dong kita pakai yang 23 ini, soalnya kan 23 lebih mahal daripada 22. Nah, jalur dari A ke D tidak boleh memiliki lebih dari 3 jalan karena jalan termurah memiliki biaya 6. Dengan demikian, 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 24. Padahal sisanya tadi kita 22. Nah, jalan pertama yang mungkin kita lihat
untuk keluar adalah A, B. Nah, ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal karena kita tidak menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal di itu 23 ke 18. Nah, argumen ini juga berlaku untuk A ke F karena jalur ini sangat mahal. Nah, gitu. A ke F juga 21 mahal kan? Nah, jadi kita menggunakan jalan AB, maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya 7 tambah 9 tambah 7, 23 yang lebih besar dari 22. Tapi akhirnya kita melewati jalan AC. Kita dapat mencapai tol optimal. Jadi kita memilih jalur ini lebih optimal, lebih murah dengan harga 41. Begitu. Jadi sekian pembahasan saya mengenai 5 soal yang ada pada mata kuliah PSDW. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam mengembangkan logika di computational thinking. Sekian dan terima kasih.